Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Sekali lagi ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Kita lanjutkan Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 24 sampai dengan ayat 31 kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang genap dan jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang ganjil. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 24 sampai ayat 31. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka terpaksa kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk mendapatkan firman. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema isi daripada doa yang merupakan permintaan pada Tuhan. Jadi isi daripada doa. Dalam konteks ini kita memahami bahwa, saya mengulangi sedikit, bahwa orang-orang Kristen pada zaman itu atau gereja mula-mula, mereka mengalami tantangan secara khusus dari pemerintah-pemerintah pada saat itu, yaitu Pontius Pilatus dan juga Herodes, melarang rasul-rasul dan juga jemaat Tuhan untuk tidak memberitakan tentang nama siapa? Nama Yesus. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ketika mereka menaikkan doa, dan kalau kita menyelidiki doa mereka, dan ketika saya mempersiapkan teks ini, saya teringat dengan satu film yang ditayangkan juga di YouTube, di mana ada satu keluarga, mereka hanya punya satu anak, dan anak ini bernama Sangda. Dia itu keluarga ini ada di China. Nah, ini cerita nyata ini. Dalam perjalanan pertumbuhan anak ini, ternyata papa daripada anak ini meninggal. Namun anak ini masih berumur 2,5 tahun. Karena ibunya stres dengan meninggalnya papanya, akhirnya lama-kelamaan ibunya menjadi gila. Apa yang terjadi? Tulang punggung pada saat itu bukan lagi kepada ibunya, tapi kepada Sangda. Dan dia berjuang, dia berusaha untuk bercocok tanam dengan menanamkan ubi jalar dan lain sebagainya. Dan di sana dia setelah bertumbuh ubi jalar itu, dia mengambil dan dia menjual ke pasar. Padahal dia masih berumur 2,5 tahun. Dan apa yang terjadi? Dia pulang. Dia cari mamanya, karena mamanya sudah gila sehingga mamanya kemana-mana. Dia cari mamanya, dia bawa pulang. Ketika dia tarik mamanya bawa pulang, mamanya banting dia, mamanya tidak mau pulang. Tapi dia berusaha sampai menangis dan dia mengajak mamanya pulang ke rumah. Dan di sana dia mulai masak dan dia menyuapkan makanan kepada mamanya. Setelah itu mamanya pergi. Setelah dia berumur 3 tahun, ternyata dia tidak tahu mamanya kemana.
hilang mamanya. Dia coba lapor pada polisi, dia lapor kepada pemerintah setempat di sana. Tapi mereka coba mencari mamanya, tapi mamanya tidak ada. Tiap-tiap hari, Sangga hidup dengan air mata. Tapi dia juga berjuang untuk dia bisa hidup. Dan kehidupan Sangga akhirnya disorot oleh salah satu televisi swasta di China. Ketika disorot, kemudian akhirnya ditanyakan kepada dia, Sangga, kalau saat ini seseorang kaya, seseorang yang berkuasa, memberikan kesempatan buat kamu untuk meminta sesuatu, kira-kira apa yang kau minta, Sangga? Apa jawabannya? Jawabannya tidak pernah dipikirkan, terpikir oleh siapapun juga. Sebelum dia jawab, dilanjutkan lagi dengan pengarah acara. Ada pilihan supaya diberikan kekayaan kepadamu. Ada pilihan supaya kamu masuk ke tempat panti asuhan dan di sana kamu dijamin. Ada pilihan-pilihan yang lain. Kemudian kata Sangga, aku tidak minta itu. Aku hanya minta satu, yaitu kembalikan mamaku. Pertanyaan saya, kalau mamanya kembali, kira-kira pergumulannya bertambah atau berkurang? Pergumulannya apa? Bertambah. Tapi walaupun pergumulannya bertambah, dia tetap meminta supaya mamanya kembali. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta supaya ditempatkan pada tempat yang baik. Tetapi dia meminta supaya mamanya kembali. Walaupun kehadiran mamanya menambah pergumulan di dalam hidupnya. Saudaraku, kalau kita kaitkan cerita itu dengan bagian teks firman Tuhan ini, kita memahami bahwa jemaat mula-mula dan para rasul pada saat itu, mereka tidak hanya dilarang untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka juga mengalami penganiayaan, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami beban pergumulan oleh karena Injil Tuhan. Tapi saudaraku, ketika mereka mengalami tekanan, mereka mengalami beban, mereka berdoa kepada Tuhan, dan doa yang mereka minta adalah doa yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Mengapa? Mari kita baca isi pertama daripada doa mereka di dalam ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama ayat 24. 1, 2, 3. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di sini kita menemukan bahwa doa jemaat di sana tidak mulai daripada pengeluhan. Oh Tuhan, kami menderita. Oh Tuhan, kami dianiaya. Oh Tuhan, kami dilarang untuk memberitakan Injil. Mereka tidak pernah memulai doa seperti itu. Tapi mereka mulai doa dengan isi doanya dimulai dengan apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang apa? Menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saya pikir ini doa yang sangat alkitabiah. Mengapa? Karena di sini kita memahami bahwa mereka mulai doa bukan dengan pengeluhan. Mereka mulai doa bukan dengan pergumulan, tapi mereka mulai doa dengan sesuatu cara pandang yang dimulai daripada Tuhan sendiri. Maka ketika dia katakan ya Tuhan, maka kata ya Tuhan itu menunjukkan bahwa kebergantungan mereka kepada Tuhan. Tapi tidak di stop di situ. Selanjutnya adalah Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini bicara tentang Tuhan yang menciptakan, Tuhan pencipta itu sendiri. Nah saudaraku, mengapa mereka mulai dengan konsep Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya? Di sini mata daripada jemaat Tuhan yang berdoa pada saat itu, mereka sungguh-sungguh mengarahkan mata mereka bukan kepada pergumulan. Mereka mengarahkan mata mereka bukan kepada beban. Mereka mengarahkan mata mereka bukan kepada penganiayaan, tetapi mereka mengarahkan mata mereka kepada Tuhan. Dan ketika mereka mengarahkan mata mereka kepada Tuhan, mereka mendapatkan bahwa Tuhan lebih besar daripada penganiayaan yang mereka hadapi. Mereka melihat Tuhan lebih besar daripada pergumulan yang mereka hadapi. Mereka melihat Tuhan lebih perkasa daripada pergumulan yang ada. Maka dengan demikian, doa seperti ini adalah doa yang tidak melemahkan iman kita,
Tapi kalau kita mulai doa dengan pergumulan, kita mulai doa dengan melihat masalah terlebih dahulu, maka saya percaya doa itu akan melemahkan iman kita. Mengapa demikian? Karena mata kita terlebih dahulu melihat pergumulan kita, mata kita terlebih dahulu melihat penganiayaan kita, mata kita terlebih dahulu melihat beban seperti gunung batu yang besar yang di depan kita. Tapi saudaraku, lagu kor tadi yang disampaikan oleh kor opor ayam, bukan ya? Kor opor tadi dikatakan begini, aku melayangkan apa? Mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Kalau aku ada dalam genggaman Allah yang mencipta, aku ada di dalam Allah yang menciptakan langit dan bumi, berarti dia berkuasa lebih daripada segala-galanya. Maka walaupun pergumulan setinggi gunung, aku tahu mataku tidak hanya melihat pada gunung itu, tapi aku tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan gunung itu. Artinya Tuhan lebih besar daripada pergumulan itu. Maka dengan demikian, isi doa daripada jemaat Tuhan adalah mengarahkan mata mereka kepada Tuhan, dan di sana adalah pengharapan yang sejati. Maka saudaraku, sekali lagi, ketika kita menjadi orang Kristen, Tuhan tidak pernah menjamin untuk mengangkat pergumulan dalam hidup kita. Saya ulangi kalimat ini. Kita menjadi orang Kristen, Tuhan tidak pernah mengangkat pergumulan di dalam hidup kita. Mengapa? Karena lewat pergumulan itu, mata kita memandang kepada Tuhan. Dan ketika mata kita memandang kepada Tuhan, kita menemukan bahwa Tuhan lebih hebat dan perkasa daripada pergumulan-pergumulan yang ada. Waktu saya menjalani studi di STT Abdi Tuhan Injili di Pontianak, Kalimantan Barat, saya masuk studi itu dengan bangganya. Karena ketika saya masuk studi, ada seorang sponsorship yang memiliki 7 perusahaan besar di Surabaya membuat pernyataan bahwa dia akan mensponsori saya sampai studi S1, dan dia akan bersedia untuk melanjutkan, bersedia mensponsori saya untuk melanjutkan studi S2. Dan dengan bangga saya masuk. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya semester 3, saya mendapatkan telegram dari beliau bahwa perusahaan sentralnya itu terbakar. Dan pada saat itu dia mengalami kerugian yang begitu luar biasa, dan dia mengatakan, saya tidak akan melanjutkan mensponsori kamu karena saya mengalami kerugian yang luar biasa. Ketika saya menerima telegram itu, kemudian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, inikah kasih-Mu? Tuhan, inikah keadilan-Mu? Tuhan, inikah pemeliharaan-Mu bagi saya? Saya sudah meninggalkan keluarga. Saya sudah meninggalkan pilihan-pilihan yang lain. Saya sudah meninggalkan hal ke tanah air saya. Artinya, saya lahir di Kupang Timur, dan saya sudah meninggalkan itu untuk pindah ke Kalimantan Barat. Bahkan bukan hanya itu, keluarga saya saja menolak saya kalau saya tidak melanjutkan sekolah teologi di Kupang, tapi saya melanjutkan teologi di luar Nusa Tenggara Timur. Maka mereka katakan, semua sekolah teologi di luar Nusa Tenggara Timur itu semuanya sesat. Jadi yang masuk surga itu hanya STT yang ada di Kupang. Itu katanya. Bahkan mereka katakan, kalau saya beranggota bukan anggota Gemit Gereja Masih Injili di Timur, maka di luar itu saya tidak akan masuk surga. Dan akhirnya dari keluarga besar itu mengatakan apa? Jangan pernah mengharapkan 1 sen pun kami akan kirim buat kamu untuk studi kamu. Silakan kamu berdoa kepada Allahmu, kamu berdoa kepada Tuhanmu untuk menyediakan. Dan ketika saya mengalami pergumulan ini, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, di manakah kasih-Mu? Di manakah keadilan-Mu? Tapi apa yang terjadi? Tuhan sepertinya diam. Dan saya mengalami pergumulan itu hampir 1 tahun. Dan saudaraku, hampir 1 tahun saya tidak pernah mendapatkan uang saku untuk membeli odol dan juga sikat gigi, dan juga sabun untuk cuci pakaian. Saya
Ada saatnya di mana saya baca firman Tuhan saya kuat. Tapi ada saatnya di mana saya katakan, Tuhan, di mana kasih-Mu? Tapi apa yang terjadi? Saya bersyukur karena ketika saya dari Jawa, dari Batu Malang pindah ke Pontianak, saya membawa satu tulisan yang diukir dari kayu. Dan tulisan itu berkata, Tuhanmu lebih besar daripada pergumulanmu. Setiap kali saya lihat tulisan ini, ada saatnya saya kuat, tapi ada saatnya saya bertanya, Tuhan itu besar bagaimana? Mengapa? Karena beli odol saja saya tidak punya uang untuk membelinya. Beli sabun cuci saja saya tidak punya uang untuk membelinya. Maka biasanya jam 3 sore, semua mahasiswa akan ambil waktu untuk cuci pakaian di belakang asrama. Dan kakak tingkat saya yang tinggal sama-sama satu kamar, dia berkata, ayo mari kita cuci pakaian. Saya katakan tidak. Saya lagi sibuk untuk mengerjakan tugas. Mengapa saya tidak mau bersama-sama? Karena waktu itu saya tidak punya sabun satu titik pun untuk bisa mencuci pakaian. Dan saya malu sama mereka. Di dalam sekolah teologi yang saya dibentuk, tidak ada pernah namanya kamus untuk pinjam sabun. Tidak ada namanya kamus untuk pinjam odol. Apalagi mau pinjam uang. Maka kalau ketahuan pinjam sabun saja, pinjam odol saja, itu akan dikeluarkan daripada status sebagai mahasiswa teologi. Dan itu kami jaga. Bagaimana kami beriman pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Biasanya jam 12 malam, semua sudah tidur. Saya ambil baju saya, taruh di ember dan keran yang saya tutup rapi-rapi. Saya masuk ke kamar mandi dan di sana saya kucak tanpa sabun. Dan apa yang terjadi? Di sana saya berdoa, saya katakan, Tuhan, aku tahu Engkau diam bukan berarti Engkau tidak ada. Engkau tidak berkarya bukan berarti Engkau tidak ada. Engkau pedulikan saya walaupun saya kucak seperti ini. Sambil doa, sambil kucak, rasanya sudah regetan gitu ya. Jadi baju itu saya kucak. Dan kadang-kadang keraannya itu bisa robek gitu. Tapi puji Tuhan, saya jalanin itu hampir 1 tahun. Sikat gigi bagaimana? Saya bersyukur lahir sebagai orang Timur. Ya, bukan berarti suku lain tidak baik, semua baik. Tapi saya bersyukur lahir sebagai orang Timur. Karena orang Timur biasanya sikat gigi tidak pakai sikat gigi dan odol, tapi biasanya pakai kulit pinang. Yang ujungnya, kulitnya itu dikeluarkan dari bijinya, dan ujungnya itu dibikin halus. Dan itu disikat. Saudaraku, sikat pakai kulit pinang, itu gigi putih luar biasa. Iya, tapi saya nggak jamin kumannya mati apa tidak. Jadi itu masalahnya. Dan ada satu pohon pinang yang tumbuh di belakang asrama. Dan saya berpikir, apakah itu memang Tuhan bikin itu buat saya? Karena saya percaya tidak ada kebetulan, amin. Dan dia berbuah lebat. Tiap hari saya menghadap kepada pinang itu. Dan saya mengambil 1 biji. Saya buka. Dan saya masuk ke dalam kamar mandi. Di sana saya gosok di sana. Karena saya juga malu sama, loh, gosok gigi pakai kulit pinang. Ya kan? Suku lain kan nggak ngerti. Tapi satu hal yang indah saya belajar, apa? Tuhan tidak pernah kurang cara kalau kita memandang pada Tuhan. Di akhir daripada tahun itu, karena biasanya mahasiswa, kalau 6 bulan itu akan dipanggil, 6 bulan kalau belum bayar biaya studi akan dipanggil untuk dikasih peringatan dan dikasih surat peringatan. Kemudian hampir mau 1 tahun, kalau sudah 1 tahun, maka akan dipanggil untuk dikeluarkan daripada sekolah tersebut dan disuruh untuk pelayanan dulu. Sampai kapan dapat sponsor, baru masuk. Waduh, pada bulan ke-11, saya sedang belajar ini. Belajar tentang apa? Teologi sistematika. Di sana doktrin tentang Allah. Dan saya belajar tentang kebaikan Allah. Di tengah-tengah saya belajar tentang itu, saya dipanggil, katanya menghadap bendahara. Dalam hati mati saya. Apa yang terjadi? Ketika saya datang, saya dulu dalam hati saya ini siap-siap koper, angkat koper ini, jalan ini. Tapi Tuhan punya rencana yang ini.
ketika saya datang, bendaharanya memberikan amplop buat saya. Dan dia katakan, ada seseorang yang sudah bersedia mensponsori kamu, tapi dia tidak mau memberitahukan namanya kepadamu. Dan ini uang sakunya selama 1 tahun. Waduh, saya kaya mendadak itu. Walaupun uang saku 1 bulan mahasiswa 50.000 rupiah. Ya, tapi kan sudah dikumpul 1 tahun, lumayan kan? Nah, saya melihat satu hal yang indah. Ada saja saya mengeluh. Mengapa saya mengeluh? Karena ketika saya berdoa pada Tuhan, saya berdoa hanya kepada pergumulan saya. Saya membawa pergumulan saya mau membawa masalah saya. Mata saya hanya melihat masalah saya. Mata saya hanya melihat pergumulan saya. Saya lupa melihat bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya. Padahal apa? Seharusnya ketika saya melihat pohon pinang, saya harus di sana, saya harus bersuka cita. Betul ya? Karena di sana Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang sebelum saya pikirkan. Karena Alkitab katakan, Allah menjawab lebih daripada apa yang kita pintakan dan kita doakan. Sebelum kita pinta, dia sudah ada punya jawaban. Maka jawaban Tuhan buat saya adalah pohon pinang yang berdiri dan buahnya tidak pernah habis. Sehingga di sana hidup saya boleh sungguh lagi berlangsung dengan baik. Tetapi saya boleh belajar untuk cuci pakaian tanpa sabun. Dan saya telah belajar itu karena keluarga kami adalah keluarga yang bukan pas, tapi di bawah. Dan ada saatnya di mana baju pun tidak pernah dicuci pakai sabun. Dia bawa saja ke air, di sana dikucak, habis itu dikeringkan, diterik matahari, dipakai lagi kembali. Jadi itu sudah terbiasa. Baru saya tahu ternyata Tuhan sudah mengajar saya sebelumnya. Dari perjalanan hidup ini, jangan pernah melihat bahwa itu adalah kebetulan. Setiap perjalanan hidup adalah satu cara Tuhan memproses kita untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Dan ketika kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar, di sana mata kita melihat kepada Tuhan, maka di tengah-tengah pergumulan pun kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di sana kita mampu melihat kebesaran Tuhan. Maka mari jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita berdoa, mari kita mulai dengan kalimat-kalimat yang melihat kebesaran Tuhan. Dia adalah pencipta. Kalau dia adalah pencipta, dia bisa mengatur segala sesuatu. Dia yang pencipta adalah dia yang menciptakan langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya dengan firman-Nya. Apatah lagi dengan hidup kita. Betul. Apatah lagi dengan hidup kita yang kecil ini. Mana mungkin Allah tidak bisa memberikan jalan keluar buat kita. Hanya masalahnya adalah kita tidak sanggup melihat jalan keluar. Kita tidak sanggup melihat Allah. Oleh karena masalah lebih besar kita lihat dalam hidup kita. Sehingga akhirnya yang ada adalah sungguh cukup. Kegagalan bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Oleh karena mereka tidak pernah melihat kebesaran Tuhan yang mereka sudah alami dalam hidup mereka. Maka ketika masalah datang, mulai haus, mulai lapar, yang mereka ingat adalah Mesir penuh dengan kekayaan. Makanan yang berlimpah. Tapi mereka tidak pernah melihat roti dari surga. Mereka tidak pernah mengingat bahwa air daripada gunung batu. Maka jangan pernah melupakan Tuhan. Dan jangan sampai fokus kita keluar daripada Tuhan. Maka pergumulan akan menindih kita. Karena kita akan melihat pergumulan lebih besar daripada Tuhan. Padahal yang benar adalah Tuhan lebih besar daripada apa? Pergumulan kita. Tuhan lebih besar daripada pergumulan kita. Jangan balik, pergumulan lebih besar daripada Tuhan kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Maka yang utama adalah Tuhan. Kalau fokus kita kepada Tuhan, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Amin itu? Bagi yang bujang lapuk, jangan akhirnya kau bersungut-sungut oleh karena berdoa belum dapat. Ingat, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Amin itu. Amin. Kalau sampai saat ini belum dapat, Tuhan masih merancang hidupnya. Mungkin kurang tajam. Iya, mungkin Tuhan sedang merancang dia lebih tinggi. Sehingga pasti Tuhan menyediakan yang terbaik. Maka poin yang pertama dalam isi doa adalah ketika kita berdoa, fokus kita tidak boleh kepada masalah kita saja, tapi fokus kita kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Hal yang kedua yang bisa kita dapat di sini adalah, mari kita baca ayat yang ke-27 dan 28. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Nah, dari kalimat ini kita melihat kelihatannya ada pertentangan di sana. Mengapa saya katakan pertentangan? Karena di sana fokusnya adalah penderitaan Tuhan, di mana Tuhan Yesus menderita, mati oleh karena rencana-rencana daripada orang Yahudi, Herodes dan Pilatus yang membunuh Yesus. Betul ya? Berarti kematian Yesus oleh karena rencana-rencana jahat itu. Tetapi setelah dia mengungkapkan, dalam doanya dia mengungkapkan tentang rencana-rencana jahat daripada pemerintah pada saat itu, dia kaitkan lagi dengan ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang apa? Telah Engkau tentukan dari semula. Jadi pertanyaan saya adalah, kematian Yesus apa karena Herodes, Pontius Pilatus dan orang Yahudi yang membuat akhirnya Yesus dibunuh, atau kematian Yesus oleh karena penentuan daripada Allah Bapa sendiri supaya Yesus mati? Apa? Ulang. Gitu pejabat ya. Ulang coach. Penentuan. Kalau kita bilang penentuan, melalui apa penentuan itu terjadi? Melalui Pontius Pilatus. Kalau demikian, apakah Pontius Pilatus dan juga Herodes adalah pahlawan yang akhirnya membunuh Yesus, maka kita diselamatkan? Bisa seperti itu? Tidak. Tidak kan? Mengapa? Kita harus hati-hati konteks ini. Karena muncul satu buku yang namanya buku Injil Yudas. Injil Yudas itu menekankan bahwa Yudas bukan pengkhianat, tetapi Yudas adalah pahlawan. Mengapa Yudas adalah pahlawan? Karena kalau Yudas tidak menjual Yesus, maka Yesus tidak akan mungkin menjadi penyelamat bagi manusia. Saudara setuju itu? Setuju? Tidak setuju bukan? Kalau setuju saya tanya siapa pendetanya. Tidak setuju. Mengapa? Yudas menjual Yesus oleh karena kerakusan hati daripada Yudas terhadap uang. Pontius Pilatus, Herodes dan juga ahli-ahli Taurat, mereka menjual Yesus oleh karena iri hatinya mereka. Maka dengan demikian mereka sedang mengeraskan hati mereka untuk tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di tengah-tengah kondisi kejahatan mereka, Allah bisa bekerja dalam penentuannya supaya Yesus menyelamatkan kita. Jadi ingat, bukan karena Allah memakai kejahatan mereka supaya Yesus diselamatkan, tetapi Allah sudah menentukan bahwa Yesus diselamatkan. Tetapi karena mereka tegar hati, mereka dipakai untuk di dalam ketegaran hati mereka untuk menyalibkan Yesus. Jadi bukan mereka pahlawan, mereka pengkhianat, betul? Jadi jangan sampai kita pikir Yudas itu pahlawan. Jangan sampai kita pikir Pontius Pilatus dan Herodes itu pahlawan. Tidak, mereka adalah pengkhianat. Tapi di balik itu Allah boleh pakai itu sebagai titik penentuan untuk Yesus boleh diselamatkan. Yesus boleh mati dan kita boleh diselamatkan. Apa yang indah di sini yang kita dapatkan? Kita melihat bahwa jemaat mula-mula adalah jemaat yang memiliki pemahaman yang luar biasa, di mana titik poin dan starting point mereka bukan mulai dari masalah, tapi yang pertama mereka mulai daripada Tuhan. Itu satu, kemahakuasaan Tuhan. Yang kedua, mereka mulai daripada rencana Tuhan. Amin itu. Mereka mampu melihat di balik kejahatan ini ada rencana Tuhan yang indah. Dan rencana Tuhan itu adalah penentuan sebelum dunia dijadikan, yaitu penyelamatan manusia. Maka di sana mereka tidak pernah melihat pergumulan. Mereka tidak melihat penganiayaan hanya dalam titik kejahatan, tapi mereka mampu melihat ada rencana Tuhan di sana.
Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh belajar satu hal yang indah dalam doa kita. Ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, kira-kira apa yang kita doakan? Kira-kira kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau masalah datang, pergumulan datang, apa yang kita doakan? Ya, beres toh? Ya, itu jujur. Tapi kejujuran itu bukan berarti orang Yahudi, orang Farisi, bukan ya? Ketika masalah datang, doa kita apa? Tuhan, jauhkan masalah ini. Betul? Tuhan, jauhkan penderitaan ini. Pertanyaan saya, apakah jemaat mula-mula berdoa seperti itu? Kalau saudara dan saya baca sampai habis, mereka tidak pernah berdoa supaya masalah itu selesai. Mereka tidak pernah berdoa, Tuhan yang kau boleh tangani, yang kau berjalan di depan, singkirkan itu Pilatus, singkirkan itu Herodes. Betul? Mereka nggak berdoa begitu. Kalau boleh bunuh sekalian. Mereka berdoa seperti itu. Mereka tahu nggak Tuhan Maha Kuasa? Tahu. Kenapa? Doa pertama, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia bisa bikin apa saja. Tapi mereka tidak minta, Tuhan, kalau boleh datang, tiup saja biar dia terbang, hancur dia. Kalau boleh ulek pagi itu, yang ulek itu cabai itu, biar hancur dia. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak pernah berdoa seperti itu. Betul? Saudaraku, kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah punya Alkitab saat ini, tapi apakah doa kita sama dengan jemaat mula-mula? Ketika masalah datang, mampukah kita melihat ada rencana Tuhan di balik masalah itu apa tidak? Ataukah kita melihat masalah sebagai sesuatu yang menghancurkan kita? Ketika seseorang yang Tuhan taruh di tengah-tengah kita mungkin menjadi sebuah troublemaker, mampukah kita melihat di balik ada rencana Tuhan? Ada orang yang bilang begini, kalau orang itu hadir menjadi pergumulan buat saya akan mengasihi dia, saya akan berdoa buat dia. Itu tanda saya sayang sama dia, supaya dia cepat diambil oleh Tuhan. Waduh, hebat sekali juga ini. Tapi mampukah kita melihat ada rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita hadapi? Saya sering kali mengatakan, baik jemaat di sini maupun jemaat di Kobe atau Skopi, saya katakan, kemanapun kita berada, Tuhan tidak pernah menyingkirkan orang-orang yang menjadi troublemaker bagi kita. Saya ulangi kalimat ini. Kemanapun kita pergi, Tuhan tidak pernah menyingkirkan orang-orang yang menjadi masalah buat kita. Mengapa? Karena dengan itulah kita belajar untuk mengukur iman kita. Dengan itulah kita belajar mengukur kedewasaan kita. Dengan itulah kita boleh mengukur bagaimana kita mampu melihat rencana Tuhan di balik semua peristiwa itu. Maka saya katakan kepada beberapa orang, lihatlah orang-orang itu sebagai pelayan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk membantu kita. Karena tanpa orang-orang ini, bagaimana Tuhan membantu kita? Maka relasi sosial, bukan sosial, adalah relasi di mana kita dibentuk satu dengan yang lain. Bukankah kita katakan, besi menajamkan besi, gigi ganti gigi. Apalagi kalau gigi palsu, susah juga. Nah, begitu ya. Tapi artinya bahwa dalam komunitas kita sebagai orang Kristen, kadang Tuhan memperhadapkan hal ini untuk mau membangun kedewasaan iman kita, membangun kerohanian kita. Tapi di balik itu kita mampu melihat rencana Tuhan di balik setiap pergumulan dan kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, inilah menjadi rahasia mengapa Tuhan tidak mengangkat penderitaan di tengah-tengah gereja Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan banyak gereja ditutup. Mengapa Tuhan membiarkan banyak gereja yang sudah dibangun bertahun-tahun. Tapi ketika direnovasi, ada yang mengatakan tidak boleh bangun gereja ini. Padahal sudah ada izin. Betul ya? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Jawabannya Tuhan tidak bertindak bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tapi Tuhan tidak bertindak supaya jemaat Tuhan mampu melihat ada rencana Tuhan di balik itu yang luar biasa dalam kehidupan. Bahkan jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh memiliki satu cara pandang yang baru. Jangan hanya kita fokus pada masalah, jangan hanya kita fokus pada pergumulan, tapi mampukah kita mencari ketika pergumulan itu datang, kita boleh mencari apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Seringkali masalah datang, kita bertanya, mengapa Tuhan, mengapa? Sampai sudah mengapa Tuhan. Ya. Tuhan langsung lewat. Ini berarti apa, tenggelam kah ini? Tidak bisa berenang seperti pendeta Ayub kali ini. Nah gitu ya. Seharusnya setiap masalah datang,
kita mampu bertanya apa maksud Tuhan. Kalau kita mampu bertanya apa maksud Tuhan, saya percaya kita bisa menyanyi di tengah-tengah pujian malam ketika kita berada di dalam terali besi. Apakah saudara mengingat Paulus dan Silas? Ketika mereka memberitakan Injil, mereka masuk dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi? Di sana mereka diborgol. Di sana mereka ditempatkan di tengah-tengah para penjahat. Nah, apa yang terjadi? Ketika di tengah-tengah kondisi dia diborgol, mereka diborgol. Tengah malam, apa yang mereka lakukan? Mereka menyanyi. Mereka menyanyi. Mengapa mereka menyanyi? Mata mereka tidak tertuju kepada borgol itu saja. Mata mereka tidak tertuju kepada terali besi. Mata mereka tidak hanya tertuju kepada penjaga-penjaga yang mengelilingi mereka. Tapi mata mereka tertuju pertama kepada Tuhan. Dan yang kedua, mata mereka tertuju kepada rencana Tuhan. Apa maksud rencana Tuhan? Lewat mereka menyanyi, kemudian terbongkar penjara, perwira yang menjaga, akhirnya ketakutan. Kemudian dia mau bunuh diri. Apa katanya? Jangan kamu bunuh diri, kami masih ada di sini. Melalui kesaksian itu, perwira itu akhirnya apa? Bertobat. Setiap kesulitan pasti ada berkah. Setiap pergumulan pasti ada berkah. Saudara dan saya pernah mendengar kesaksian daripada Yusuf Roni, pendeta Yusuf Roni. Dia dipenjarakan. Setiap kali ditaruh di penjara ini, orang yang ada di dalam penjara itu bertobat. Dipindahkan lagi ke penjara yang lain. Ke sana, orang di sekitar itu juga bertobat. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia di-stroke. Untuk dia tidak boleh beritakan Injil dan tidak boleh lagi percaya Tuhan Yesus. Di-stroke, stroke dia getar begini, stroke dia getar begini, stroke dia getar. Apa yang terjadi? Di-stroke ulang-ulang, tapi dia juga nggak menyerah. Kemana dia ditempatkan, di situ Injil diberitakan, orang bertobat di dalam penjara. Tapi ada berkat yang kedua. Dari stroke itulah, sebelum dia di-stroke, dia itu sakit rematik. Tapi karena stroke itulah, maka dia sembuh daripada sakit rematik. Iya. Itu kesaksian yang saya baca, tapi saya juga dengar langsung. Karena kami pernah tidur sama-sama. Bukan tidur satu tidur ya, bukan ya. Maksudnya ikut konferensi di Japan Anthem Mission di Nishinomiya. Saya mewakili G3 dari Tokyo waktu saya jadi gembala di Tokyo. Kemudian saya datang dan mengikuti konferensi Japan Anthem Mission. Dan kami satu blok di tempat tidur di asrama di mana beliau juga ditempatkan. Dan malam-malam selesai seminar, beliau duduk bersama istrinya dan bersama dengan saya. Dia menceritakan tentang kisah di mana dia dipenjarakan pada saat itu. Dan sempat studi di STTI 3 Batu Malang. Saya melihat satu hal, Tuhan kita tidak pernah buta. Amin itu. Tuhan kita tidak pernah tuli. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 121. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia adalah penjaga kita. Kita adalah Israel rohani. Maka kesulitan apapun, masalah apapun tidak pernah menjadi alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Amin ya. Tidak menjadi alasan untuk kita tidak beribadah sama Tuhan. Kita harus beribadah sama Tuhan. Mengapa? Karena di balik semua kesulitan, kita akan melihat kuasa Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya kesulitan, kita tidak akan pernah sadar untuk melihat kuasa Tuhan yang besar. Tapi karena ada kesulitan lah, baru di sana kita boleh mampu melihat kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Maka seorang tokoh teolog mengatakan begini, kalau hidup kita tidak ada pergumulan, maka itu tandanya kita sudah mati. Betul? Betul? Maka dengan demikian, kalau hidup ini tidak ada pergumulan, mintalah supaya ada pergumulan. Itu katanya. Saudara setuju itu? Hah? Nggak setuju? Dia bilang begitu. Dia setuju. Pak, jangan cari gara-gara. Saya sekarang hubungan dengan Profesor lancar. Jadi kalau nggak ada pergumulan, mintalah pergumulan. Ya Pak Adi, banyak di IC pergumulan. Maka kalau pindah ke IC banyak pergumulan di sana. Ya Pak Agus, kalau tidak ada pergumulan, minta pergumulan. Saudara setuju? Nggak setuju bukan? Nggak setuju kan? Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan menyelamatkan kita tanpa Yesus menderita?
Bisa apa tidak? Bisa? Bisa kan? Tapi mengapa Yesus tidak memilih jalan yang aman? Mengapa Allah tidak memilih jalan yang aman? Karena untuk mencapai mawar itu harus lewat duri dulu. Amin itu ya. Pelangi itu datang harus ada apa? Hujan dulu. Amin itu ya. Dapat cinta yang sejati harus pergumulan dulu. Ya toh? Harus berkorban dulu baru dapat cinta yang sejati. Mungkin saja bisa cinta mahal di ongkos karena jarak jauh. Awalnya jarak dekat, lama-lama jarak jauh. Tapi jangan sampai jauh-jauhan. Wah, itu bahaya. Nanti ditikung pada pihak ketiga. Wah, itu repot jadinya. Iya toh? Maka di sini kita melihat ada pergumulan. Betul. Saya mau katakan, dalam rumah tangga pun kadang Tuhan mengizinkan pergumulan. Minimal seideal dan seromantis siapapun juga satu pasangan bagaimanapun pasti ada namanya perselisihan. Betul kan? Atau di sini keluarga tidak ada perselisihan? Katakan, saya berdoa supaya memang banyak perselisihan. Mengapa Tuhan mengizinkan itu? Ada manfaatnya? Ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya enggak? Bagi yang calon-calon keluarga dan sudah keluarga, saya pikir yang sudah berkeluarga lebih daripada saya lebih tahu itu. Ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kalau kita lagi lurus-lurus, aman-aman, romantis, aduh I love you, I love you. I love you, I love you. Maka dia ngomongnya, oh sayang, kamu meminta apa, dan lain sebagainya. Gitu kan? Tapi ketika marah, lu ini, kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Saya bertanya, itu jujur apa enggak? Jujur, karena selama ini yang ditampung itu. Tapi waktu romantis itu udah keluar. Maka kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal itu supaya yang asli itu keluar, sehingga kita tahu ternyata ini toh suami saya, oh ini toh istri saya, baru tahu saya. Maka saya harus doa dan puasa untuk menghadapi hal ini, karena orang ini hanya bisa dihadapi dengan doa dan puasa. Nah, begitu kan? Iya. Maka kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah, sehingga di balik itu kita boleh belajar kuasa Tuhan. Maka doa puasa lebih besar lagi, ya Bung Alvin. Iya. Tapi di sini mari kita boleh belajar hal yang indah dalam hidup kita ini. Mata kita jangan hanya tertuju pada masalah, tapi dalam doa kita, mata kita harus tertuju pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mata kita tertuju kepada rencana Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata yang terakhir keluar dari pendeta itu adalah kata yang paling indah. Karena sudah mau selesai. Iya, sudah mau selesai. Tapi biasanya saya terakhir itu ada poin-poinnya lagi. Mari kita melihat. Yang terakhir yang bisa kita belajar dari sini adalah ayat yang ke-30, ayat yang 29 dan ayat 31. Ayat 29, ayat 29, 30, 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika apa? Mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat dari isi doa. Dalam minggu yang lalu saya katakan permintaan kita yaitu pemberitaan Injil harus disebarluaskan. Dan kita mengoreksi tentang 3 hal penting yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Dan hari ini kita mulai melihat isi doa. Isi doa yang pertama, mata kita tidak boleh melihat pada penganiayaan, pergumulan dan tantangan, tapi mata kita harus tertuju pada Tuhan. Mata kita tidak boleh tertuju pada pergumulan dan tantangan, tapi kita mau melihat rencana penggenapan rencana Tuhan. Dan yang terakhir yang bisa kita lihat di sini adalah mereka berdoa supaya Tuhan kasih keberanian buat para pemberita Injil. Dan di sana mereka berdoa supaya Tuhan memperlengkapi dengan karunia, mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka akibat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, selanjutnya mereka mengimplementasikan doa mereka, yaitu mereka menjadi pemberita Injil. Betul ya? Nah, istilah dipenuhi oleh Roh Kudus ini kata yang seringkali disalahartikan oleh banyak penafsir. Ada yang mengatakan
Kalau saudara tanda saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pasti saudara harus berbahasa roh. Saudara, kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara harus bernubuat. Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara harus jatuh terlentang. Itu tanda, itu seringkali dianggap menjadi tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi istilah dipenuhi oleh Roh Kudus di sini, apakah mengatakan mereka berbahasa roh? Apakah di sini mengatakan mereka jatuh terlentang? Di sini dikatakan ciri dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak mentahankan diri mereka untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan ketika mereka memberitakan Injil Tuhan, Allah memperlengkapi mereka dengan karunia, yaitu karunia mujizat dan lain sebagainya. Maka di sini kita boleh sungguh lagi melihat, ketika penganiayaan datang, ketika pergumulan datang, ketika tantangan datang, hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah jangan balas pergumulan itu, jangan balas penderitaan itu, jangan balas kejahatan itu. Tetapi apa? Beritakanlah Injil kepada pribadi-pribadi yang mungkin melakukan hal yang jahat buat kita. Dan itu harus doa, kita doa minta keberanian. Betul? Kenapa? Karena mengasihi orang yang mengasihi kita saja itu pun seharusnya sebenarnya tidak gampang. Karena dia bisa banyak cengkunenya. Dia mengasihi kita bisa saja dia punya maksud. Betul ya? Sekali lagi, kalau ada seseorang datang dan bilang sama kita, waduh, kau cantik sekali ya. Kau cantik sekali ya. Langsung dibilang begini, suki des, gitu ya. Suki des, suka des. Kalau saudara perempuan, otomatis yang menyatakan laki-laki ya. Jangan terbalik. Karena Allah tidak pernah menciptakan Adam dan siapa? Hasan. Jadi laki-laki ini bilang, kau cantik sekali, kemudian dia suki des. Jangan langsung bilang, aku cinta kamu. Aku terima cintamu. Kenapa? Itu cinta pragmatis. Karena engkau cantik, maka dia cinta. Betul ya? Pertanyaannya, kalau engkau tidak cantik lagi, apakah dia masih cinta? Betul ya? Ada laginya ya. Lagi itu ditekankan. Betul. Apakah dia masih cinta? Kalau cintanya didasarkan karena engkau cantik, cantikmu dimanfaatkan untuk dia, oleh dia, supaya dia bisa mencintai. Kalau tanpa cantik belum tentu dia mau. Maka kalau ada cantik yang lebih cantik daripada kau, dia akan memilih cantik yang lebih cantik itu. Maka apa? Gigit jarilah, tidak ada darahnya. Kenapa? Kenapa? Dia pergi, dia akan meninggalkan engkau. Maka apa? Bersyukur bagi keluarga yang sampai saat ini suami tetap setia. Amin itu ya. Amin. Bersyukur bagi keluarga yang sampai saat ini istri tetap setia. Amin itu. Amin itu ya. Amin. Kenapa? Karena tidak ada cinta pragmatis di sana. Cinta yang sejati. So sweet. Ya. Dalam arti apa? Artinya begini. Mereka Pontius Pilatus, Herodes dan orang Yahudi dan lain sebagainya, mereka sedang merencanakan penganiayaan. Mereka akan menganiaya jemaat. Tapi pertanyaan saya, apakah jemaat sedang mempersiapkan siasat untuk menghancurkan akan pemerintah pada saat itu apa? Mereka nggak pernah demo 212. Betul? Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka terus memberitakan Injil. Amin itu ya. Artinya mereka terus melakukan kebaikan. Mereka terus memberitakan kebenaran. Karena mereka tahu kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Tapi kejahatan harus ditumpas dengan kebenaran. Amin itu. Dan kebenaran itu hanya bersumber daripada firman Tuhan. Maka firman Tuhan harus diberitakan. Maka ketika firman Tuhan diberitakan, kebenaran Tuhan akan berkarya. Dan saya mau katakan, kebenaran tidak pernah dikalahkan oleh kejahatan. Kebenaran tidak pernah dikalahkan oleh kejahatan. Maka saya mau katakan buat kita, marilah kita hidup terus dalam kebenaran. Lakukan kebenaran, lakukan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Karena sumber kebenaran sesungguhnya daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan membasmi kejahatan itu. Kalau saudara dan saya perhatikan tentang Matius pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan setan ketika dia dicobai di padang gurun. Kemenangan Tuhan Yesus itu terletak pada apa? Cobaan yang pertama, Tuhan Yesus dicobai dengan apa? Ubah
Jangan ubah roti jadi batu. Jangan ubah batu jadi. Tuhan Yesus lakukan enggak? Tuhan Yesus bisa enggak? Bisa. Tuhan Yesus tidak lakukan. Selanjutnya Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau orang Indonesia bukan roti saja, karena hanya makan roti itu nggak kenyang. Nasi, nah, itu penting. Nasi, dia itu kencang. Bahkan bukan hanya 1 porsi, 3 porsi sekaligus. Manusia hidup bukan dari nasi saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis. Ketika dibawa pada pencobaan yang kedua, apa itu? Jatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Bukan hubungan rumah ya, bait Allah. Apa kata Tuhan? Jangan kau dibawa lagi ke bukit yang tinggi. Dia bilang, semua kemuliaan akan kuberikan kepadamu, asalkan kau menyembah kepadaku. Itu kata setan. Apa kata Tuhan? Ada tertulis, hanya kepada Allah engkau harus menyembah. Jadi kekuatan untuk mengalahkan setan bukan ada pada kebenaran kita. Kekuatan untuk mengalahkan kejahatan bukan ada pada kebenaran kita. Kekuatan untuk mengalahkan pergumulan bukan ada pada kebenaran kita. Tapi kekuatan untuk mengalahkan pergumulan ada kepada firman Tuhan. Maka kalau kita berhenti memberitakan firman Tuhan, kejahatan semakin meluas dan kejahatan akan menang. Amin itu. Tapi kalau kita tidak berhenti memberitakan firman Tuhan, kita terus memberitakan firman Tuhan, maka kebenaran semakin meluas dan kejahatan akan semakin serah. Maka dengan demikian kita mau pilih yang mana? Kalau kita berhenti memberitakan firman Tuhan, maka kejahatan akan menang. Tapi kalau kita terus memberitakan firman Tuhan, kebenaran akan menang. Oleh sebab itu, Allah mencipta kita untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Walaupun saya mau katakan, memberitakan firman Tuhan menjadi garam dan terang bukan sesuatu yang gampang. Bagaimana terang itu bisa menyala? Pada zaman Tuhan Yesus belum ada lampu neon seperti ini. Pada zaman Tuhan Yesus pakai pelita, dan bagaimana pelita itu bisa menyala? Minyak tanah dimasukkan ke dalam lampu pelita itu, kemudian sumbu itu dimasukkan ke dalam minyak tanah itu, dan sumbu ini siap dibakar habis baru dia menyala. Dibakar dan dia menyala. Kemudian minyak yang ada di dalam lampu pelita pun siap diisap oleh sumbu itu, baru dia bisa menyala. Artinya ada nilai pengorbanan di sana. Kalau saudara kaitkan dengan lilin, bagaimana lilin bisa menyala? Yaitu benang yang ada dan lilin itu siap dibakar, tetapi tubuh daripada lilin itu siap meleleh habis. Artinya terang itu harus ada nilai pengorbanan di sana. Bagaimana garam itu bisa berfungsi? Garam berfungsi untuk apa? Bukan mengawetkan cinta, ya. Garam berfungsi untuk mengawetkan makanan. Salah satunya bukan mengawetkan makanan, itu farmasi itu. Mengawetkan ikan, Pak. Mengawetkan ikan, ya. Saya pikir Pak. Ya. Mengawetkan ikan. Nah, ikan itu kalau busuk taruh garam saja. Karena saya juga tinggal di tepi pantai, sehingga saya mengerti bagaimana mengawetkan ikan itu. Taruh garam banyak-banyak. Saya heran, saya tinggal di tepi pantai tapi saya tidak bisa berenang. Itu yang heran juga. Jadi mengawetkan taruh garam banyak-banyak, dia tidak akan pernah basi. Tapi bagaimana garam itu bisa berfungsi? Garam itu harus masuk ke dalam tubuh ikan itu. Dan ketika dia mulai meresap masuk, kelihatan apa enggak? Sudah enggak kelihatan, tapi di dalam dia berfungsi. Artinya apa? Nilai pengorbanan, nilai untuk menjadi berkat, nilai memberitakan Injil, nilai menjadi terang, itu butuh pengorbanan. Siapkah kita berkorban dalam hidup ini? Maka pergumulan kadang mendorong kita untuk menjadi alat pemberita Injil dan pembawa kebenaran dimanapun kita berada. Maka 3 hal penting ini boleh memotivasi kita untuk terus memiliki cara pandang sebagaimana Tuhan mengajarkan pada kita. Saya ulangi lagi. Yang pertama, doa yang benar. Fokusnya pada pergumulan apa tidak? Kepada siapa yang pertama? Kepada Tuhan. Yang kedua, baru lewat ya kepada rencana Tuhan. Yang ketiga, pergumulan kadang mendorong kita untuk menjadi pembawa kebenaran. Karena di sanalah kebenaran itu akan berperang dengan kejahatan, dan kebenaran itu tidak pernah kalah kebenaran tidak pernah kalah dengan kejahatan. Maka mari jadilah pembawa kebenaran dimanapun kita berada. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak